Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Kami dari kelompok 12 ingin membahas tentang materi sintesis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Nabila Nasrullah dengan NIM 0016 dan teman saya. Saya Meisar Tikasari dengan NIM 013. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita melanjutkan materinya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang sintesis mengenai pengertian, fungsi, cara dan syarat, beserta contoh sintesis. Nah, dalam pengertian sintesis, sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan oleh penulis, dan merupakan yang dapat menjadikan penentuan kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Sintesis juga adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan, mengerti pengertian, atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi satu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Di sintesis, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2003, sintesis diartikan sebagai panduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras, tentuan yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Katsov pada tahun 1986 yang menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama adalah pengumpulan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Fungsi sintesis juga memiliki sintesis merupakan satu gagasan atau ide baru yang disajikan oleh penulis. Penyajian ini diperoleh dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun satu karya tulis ilmiah. Fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Dalam gagasan ini juga dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulisan dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah fakta, data, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis yang hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari sumber rujukan. Nah, adapun cara-cara pembuatan sintesis. Yang pertama, penulis harus objektif dalam mengutip pendapat ahli. Yang kedua, penulis harus kritis terhadap sumber rujukan. Yang ketiga, penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya. Yang keempat, penulis harus mencari kaitan antara sumber rujukan. Yang terakhir, penulis mencari bagian dari sumber rujukan yang sesuai dengan kebutuhan karya ilmiahnya. Cara-cara membuat sintesis, membaca sumber rujukan secara cermat. Yang kedua, meringkas gambaran umum dan rangkaian yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Dan yang terakhir, yaitu mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Adapun contoh sintesis, kita bisa lihat di sini ada 3 contoh sintesis, yaitu ilmu adalah aktivitas, ilmu adalah metode, dan ilmu adalah produk. Jadi kesimpulannya adalah ilmu adalah aktivitas, metode, dan produk. Itulah yang disebut dengan sintesis dalam penulisan karya ilmiah. Kesimpulan dari materi kami, yang pertama adalah sintesis dalam penulisan karya ilmiah. Pada dasarnya, sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atau sumber-sumber yang digunakan. Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atau sumber-sumber tadi kemudian dimasukkan dalam daftar pustaka.
Yang kedua, sintesis berfungsi untuk menggabungkan atau mengkompromikan dari pernyataan satu kepada pernyataan yang lainnya untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Dan yang terakhir, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penulisan sintesis, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baik, itulah tadi pembahasan materi kita. Jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung saja melalui via chat di WhatsApp. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan kami dari kelompok 12 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.